Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembicaraan kita mengenai road to full time trader. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit demi sedikit komponen-komponen pada SOP ya. Jadi sebelum kita membuat SOP ataupun SOP itu sebenarnya terdiri dari dua ya, garis besarnya terdiri dari dua. Yang pertama yaitu pengelolaan akun. Nanti ini berkaitan dengan manajemen ya, manajemen akun, manajemen keuangan segala macam itu berkaitan dengan akun ini. Kemudian yang kedua mengenai hal teknisnya, hal teknis eksekusi, kapan buy, kapan sell, bagaimana risk reward segala macam itu dalam kategori teknis. Jadi untuk saat ini kita akan bicara dulu bagaimana mengenai akunnya full time trader versi kami ya. Jadi berbeda orang berbeda caranya. Jadi kalau versi kami, akun itu jika kita ingin betul-betul menggantungkan dalam hal dalam hal pencarian keuangan ya, jadi bukan menggantungkan hidupnya, itu terlalu tidak berakidah bahasanya. Jadi akun itu menurut kami kita harus punya 3 jenis ya. Yang pertama, akun kita sebagai akun gaji ya. Akun gaji ini maksudnya kira-kira selama kita bekerja berapa gaji yang kita peroleh dalam sebulan, penghasilan dalam sebulan selama kita bekerja. Jadi itu harus tergantikan dulu yang pertama dari usaha ini ya. Itu yang poin yang paling penting, itu akun gaji. Kemudian yang kedua, akun kita sebagai tabungan jangka panjang ya. Jadi ini penting juga. Kalau seandainya kita sewaktu bekerja tidak bisa menabung, nah, begitu kita menjadi full time trader ya harus bisa menabung. Kalau selama masih kerja kita bisa nabung, ya begitu menjadi full time trader harus tabungannya lebih besar, kan begitu. Itu namanya, kalau kita banyak istilah orang mengundurkan diri dari pekerjaan, kita harus punya prinsip lain. Kita harus bukan mengundurkan diri ya, tapi harus memajukan diri ya. Kita harus maju. Kemudian yang ketiga, ini akun tempur. Akun tempur ini istilahnya gimana ya, secara naluriah atau sifat dasar manusia itu kan cenderung tidak bisa menahan emosi, gegabah atau kepengen cepat dapat hasil besar gitu. Nah, itu harus dilampiaskan di akun ini. Nah, jadi kalau satu akun itu makanya kita akan hancur ya, hancur satu hancur semua. Jadi ini tiga akun yang mempunyai kategori berbeda, masing-masing berbeda ya kategorinya. Yang pertama ini, akun gaji ini harus yang low risk
yang akun tabungan ini kalau bisa di bawah low risk lagi. Kalau no risk kan susah ya, jarang, payah kita temukan itu. Very low risk lah kita buat bahasanya, di bawah low risk lagi, lebih aman lagi. Kemudian yang akun ketiga ini, akun tempur ini ya, namanya tempur, hajar terus, main hajar ya. Ini saya sering, makanya saya selalu punya akun compounding itu ya, akun ini, akun tempur ini. Kalau MC kan nggak masalah, yang penting kita terpuaskan gitu. Sekali berhasil dapatnya besar, bisa dari $20 jadi $12.000 gitu. Nah, itu kan kita puas. Kalau MC ya suka MC 12 di bawah $100 nya kalau MC ya. Oke, jadi pembahasan kita kali ini yaitu kita fokus dulu di ini, yang akun pertama ini, yaitu akun gaji ya. Begini, kita anggap dulu ini supaya mudah ya hitung-hitungannya. Kita anggap dulu, kita samaratakan kita punya penghasilan bulanan 5 juta. Jadi kalau fixed rate kita anggap $500 ya, $500 US dollar. Sekarang yang kita bicarakan bagaimana memperoleh ini $500 per bulan ini, kan begitu. Itu yang paling penting, itulah poin pembahasan pada video kali ini. Ini ada beberapa hal yang dibutuhkan, modal yang dibutuhkan untuk mendapatkan 500 USD per bulan ini berapa. Kemudian kembali lagi kita harus tahu dulu berapa win rate kita, supaya kita bisa menentukan nanti modal awalnya dan manajemen lotnya, kan begitu. Jadi bagi yang belum mengetahui ini, coba kalau bisa saya disarankan diputar kembali atau didengarkan kembali yang ini, video yang ini. Di sini saya jelaskan, ditingkatkan performa trading dengan cara ini ya. Ini boleh diperiksa kembali. Jadi karena ini penting, karena dari sini nanti kita bisa menghitung berapa modal yang dibutuhkan untuk mendapatkan 500 US dollar per bulan, dan aman ya tentunya, karena ini akun tabungan, akun gaji. Dan berapa lot yang kita gunakan atau risiko per transaksinya, kita harus dapat dulu ini. Anggaplah kita sudah melakukan uji coba dan kita mendapatkan angka 70% win rate kita ya. Jadi di sini karena kita low risk, maka kita hanya bisa merisikokan 2% dari modal untuk setiap transaksi, 2% risk. Kalau hitungan saya dengan risiko 2% per transaksi dan win rate kita 70%, kita anggap satu bulan ini, hitungan rata-rata sekitar 50 transaksi. 50 transaksi karena satu bulan ada 20 hari, berarti satu harinya kadang 2 kadang 3 gitu ya. Kalau dirata-ratakan 2,5 transaksi ya. 2,5 kali 20 hari 50. Nah, jadi modal yang dibutuhkan untuk mendapatkan penghasilan 500 US dollar dengan parameter ini saya taksir sekitar 1.250 US dollar. Coba kita hitung-hitung dulu ya. Risk modal kita anggap 1.250.
dengan risk per transaksinya 2%, berarti 25 US dollar. Kita katakan anggap jarak SL dan TP fix, risk reward 1:1 50 pips atau 500 poin. 50 pip, risiko kita 25 US dollar, berarti penggunaan lotnya 0,05 kali 500 poin, hasilnya 25 US dollar. Jadi dengan win rate kita 70%, berarti dari 50 transaksi ini akan ada win 70% kali 50, akan ada 35 yang win, dan berarti sisanya 15 yang loss. Berarti kita 35 win kali 25 US dollar, karena sekali TP 25 US dollar, 25 kali 35, totalnya 875 profitnya US dollar. Lossnya 15 karena risk reward 1:1, berarti 15 kali 25 375, berarti keuntungan bersih 500 US dollar. Berarti pas hitungan saya tadi 1250 modalnya. Syarat ketentuannya ini tadi ya, ini jangan lupa ya, 1250 US dollar modalnya bisa menutupi gaji kita 500 dolar per bulan. Syarat dan ketentuannya, yang pertama 50 transaksi per bulan, yang kedua win rate 70%, yang ketiga risk reward 1:1, SL 50, TP 50. Jadi ini opsional ya. Ini berapapun SL nya, karena kita sudah punya risiko tetap 25, tinggal bagikan saja. Jadi lotnya yang bisa berubah-berubah. Ini kita bicara yang fix lot dulu. Jadi inilah dia untuk mendapatkan 500 dolar per bulan dengan risiko per transaksi 2% dan 50 transaksi per bulan, win rate nya 70%, maka modal yang dibutuhkan adalah 1250. Jadi logika kita dulu berpikir 1250 modalnya menghasilkan 500 dolar per bulan, itu sudah dahsyat ya. Jadi jangan kita anggap 1250 wah, besar kali modalnya kan gitu ya. Orang nyogok kerja pun 25 juta, 50 juta, kan 100 juta pun orang mau nyogok kerja hanya untuk penghasilan 2-3 juta per bulan kan gitu. Ini Anda mendapatkan penghasilan 500 dolar per bulan dan Anda bebas waktu, nggak dimarahi bos lagi kan gitu. Yang penting syarat ketentuan dulu ya, win rate 70%, 50 transaksi sebulan, risk per transaksinya 2%. Oke, mungkin itu saja ya untuk ini sebagai gambaran, sudah bisa mungkin dikali-kalikan, tapi poin pentingnya ini nggak usah fokus ke sini dulu. Yang perlu difokuskan syarat untuk mencapai ini, mendapatkan ini. Jadi yang belum membuat uji coba, silakan diuji coba, karena kalau tanpa praktek semua yang kita pelajari tidak akan ada gunanya ya. Dapatkan angka ini dulu. Jika angka ini tidak dapat, misalnya hanya dapat 60%, parameternya kita rubah lagi nanti ya, begitu. Jadi cukup lakukan saja 100 transaksi untuk mengetahui berapa win rate kita. Jika perlu lakukan 3 bulan berturut-turut ya, agar matang. Jadi win rate kita itu nggak menipu lagi, sudah pasti dia.
3 bulan itu sudah melalui berbagai macam kondisi market ya. Oke, mungkin itu saja dulu. Lain kali kita perjelas lagi masalah ini. Jika ada yang masih perlu dibicarakan, sampaikan pesan melalui WhatsApp BBM Official, karena ada admin kami yang akan menampungnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.